Halo Sobat Telusur Sejarah, setelah banyak membahas tentang sejarah Indonesia, kita sedikit jalan-jalan ke luar negeri nih, yaitu ke Jerman. Apakah dari Sobat Telusur Sejarah ada yang sudah mengunjungi negara industri ini? Kali ini kita flashback dulu nih ke zaman Perang Dunia, di mana Jerman masih dikuasai oleh Nazi. Kali ini kita akan membahas salah seorang tentara yang terkenal dari Nazi tersebut. Yuk langsung simak kisah berikut ini. Johannes Erwin Eugen Rommel adalah seorang prajurit dengan banyak tanda jasa saat Perang Dunia Pertama dan dianugerahi Pour de Mérite atas tindakan-tindakannya saat berperang di front Italia. Saat Perang Dunia Kedua, ia menjadi pemimpin divisi Panzer ke-7 saat invasi Jerman ke Prancis. Kepemimpinannya saat memimpin pasukan Jerman dan Italia di front Afrika Utara membuahkan reputasinya sebagai salah satu jenderal terhebat dan membuahi julukan rubah padang pasir juga. Ia nantinya juga memimpin pasukan Jerman menghadapi pasukan sekutu di Normandia. Namun, kisah akhir Erwin Rommel yang mendapat julukan rubah gurun itu berakhir tragis. Ia terpaksa bunuh diri untuk menyelamatkan keluarganya. Jika melihat latar belakangnya, Rommel bukan berasal dari kalangan kelas atas. Dia lahir di Heidenheim, Württemberg pada 15 November 1891. Darah militer memang sudah mengalir pada dirinya sejak kecil. Dalam buku Knight's Cross A Life of Field Marshal Erwin Rommel, karya sejarawan David Fraser, ayah Rommel merupakan perwira rendahan berpangkat letnan di unit artileri di Württemberg, bagian dari Kekaisaran Jerman. Sementara ibunya merupakan birokrat. Kakek Rommel, Karl von Lust, seorang petinggi parlemen Württemberg. Sebenarnya Rommel lebih tertarik menekuni bidang teknik. Namun pada saat itu karir sebagai perwira militer sedang populer, terutama di kalangan kelas menengah Jerman Selatan. Ayahnya kemudian menyuruh Rommel bergabung menjadi kadet dalam resimen infanteri ke-124 Württemberg. Pada 1910, Rommel kemudian bergabung dalam pasukan elit Alpen Corps pada Perang Dunia I, yakni pada 1914. Dia terlibat dalam banyak pertempuran, seperti pertempuran Lembah Jiu pada tanggal 7-17 November 1916, Oitus II pada 8-20 Agustus, dan penaklukan kota Longarone 9 November 1917. Meskipun terluka berulang kali, Rommel berhasil membawa pulang kemenangan serta berbagai lencana penghargaan. Pertemuan pertamanya dengan pemimpin Nazi Adolf Hitler terjadi saat inspeksi pasukan Batalion Jäger ketiga pada 30 September 1934. Saat itu, Rommel merupakan komando pasukan resimen infanteri ke-17. Buku taktik infanteri yang bersumber dari catatan harian milik Rommel selamat Perang Dunia I mampu membuat Hitler terkesan. Setelah Hitler menjadi pemimpin tunggal Jerman, Rommel mendapat tugas melatih organisasi Hitlerjugend. Hitler pun memilih dia menjadi salah satu komandan di pasukan pengaman pribadi Hitler. Saat Perang Dunia Kedua meletus, Rommel menjadi tangan kanan dan penasihat Hitler. Setelah invasi Jerman ke Polandia, Hitler menunjuk Rommel menjadi jenderal untuk divisi Panzer ke-7 yang terkenal dengan nama Ghost Division atau divisi hantu. Hal ini karena mobilitas yang sangat tinggi. Keberadaan divisi ini sering tidak diketahui oleh pusat komando militer Jerman. Rommel lebih suka berada di garis depan bersama pasukannya. Ia sering berada di tengah-tengah pertempuran membantu para tentaranya, bahkan ikut menembakkan senjata mesin ke musuh. Tindakannya ini hampir membunuhnya saat sekutu menyerang di Arras dan salah satu ajudan sang jenderal mati terkena mortir beberapa meter di sebelahnya. Rommel dan divisi hantu pun menjadi sorotan publik. Ia terkenal di Jerman dan menjadi selebritas karena kesuksesannya menjadi pemimpin militer. Pada tahun 1941, Hitler menunjuk Rommel menjadi komandan tentara Jerman Afrika Korps di Afrika. Tujuannya membantu Italia yang saat itu terjepit oleh Inggris. Ia berhasil memimpin gabungan pasukan Jerman dan Italia mendorong Inggris keluar dari Libya dan sampai ke Mesir. Rommel menggunakan tanknya secara intensif di gurun dengan sangat efektif. Lawan-lawan menjuluki Rommel sebagai desert folk atau rubah gurun. Rommel juga menjadi pembebas oleh penduduk lokal dari jajahan Inggris. Pasukannya memuja dan menghormati Rommel.
Hal ini karena ia sering memperlakukan dan menghormati pasukannya dengan baik. Tawanan perang pun memuji Rommel karena mendapatkan perlakuan yang baik. Beberapa kali Rommel menolak perintah Hitler untuk mengeksekusi tawanannya. Kepemimpinan Rommel mulai teruji ketika Hitler menarik beberapa pasukan dari Afrika dan lebih fokus ke Rusia. Hitler yang ingin menghancurkan komunisme dan Uni Soviet hanya menganggap Afrika sebagai perang sampingan. Ia tidak memberikan sang jenderal pasukan dan amunisi yang cukup untuk melawan Inggris. Saat itu Inggris perkasa karena memiliki jumlah pasukan 2 kali lebih besar dari pasukan Jerman. Pada November 1942, pasukan Jerman terpaksa mundur karena serangan Inggris dan sekutu di Libya. Setelah mundur dari Afrika, Rommel mendapat tugas menjaga benteng Jerman di seluruh garis pantai Normandia untuk menghadapi serangan sekutu dari Inggris. Man hat ja dann dort tief beeindruckt von seinem Besuch bei Ihnen am Atlantikwall. Bin gespannt auf Ihren Lagebericht. Ia mengubah dan memperbaiki sistem pertahanan Jerman. Ia menyusun strategi yang sempurna bila pasukan sekutu mendarat di pantai Jerman. Namun, dia tidak mendapat tambahan panzer dari jenderal lain. Malahan, Hitler mengambil komando batalion panzer yang ada di Prancis yang hanya akan bergerak dengan perintah langsung dari sang Führer. Hal ini merupakan kesalahan fatal. Pada 6 Juni 1944, saat pasukan sekutu mendarat di pantai Normandia, bantuan panzer yang dibutuhkan Rommel tidak datang karena tidak ada yang berani membangunkan sang diktator. Beberapa hari setelah pasukan sekutu mendarat, Rommel tertembak oleh pesawat dan masuk rumah sakit atas lukanya. Di saat itu, banyak petinggi militer Jerman yang meragukan legitimasi Adolf Hitler dan yakin Hitler hanya membawa mereka kepada kekalahan. Rommel merupakan salah satu jenderal yang berani membangkang Hitler secara terang-terangan. Ia menuliskan surat langsung kepada sang Führer, memprotes rasisme Nazi dan menolak untuk mendeportasi para Yahudi di Prancis. Rommel juga tidak suka disebut sebagai Nazi karena ia tidak pernah masuk ke Partai Nasional Sosialis tersebut dan mengusut perkara itu karena ia disebut sebagai Nazi sejati di propaganda Jerman. Sang jenderal pun akhirnya tidak disukai Hitler, meski Rommel tetap patuh dan taat saat mendapatkan tugas dari Hitler. Setahun sebelum peristiwa itu, pada akhir 1943, beberapa petinggi militer Jerman resah dengan kelakuan Hitler. Mereka kemudian berencana akan melakukan kudeta dengan cara membunuh Hitler. Dua perwira tinggi militer Jerman, Dr. Jurdeler dan Jenderal Beck, mendekati Rommel. Mereka meminta jenderal ini untuk menjadi pemimpin militer melawan Hitler. Menurut William Cyril, dalam The Rise and Fall of the Third Reich 1960, Rommel awalnya sempat ragu untuk melawan Hitler, apalagi ia adalah jenderal kepercayaan pemimpin Nazi. Namun, desakan kawanan-kawanannya atas nasib Jerman membuat Rommel setuju, meski ia tidak tahu akan ada gerakan membunuh Hitler. Menurut Russell Hart, dalam Rommel and the 20th July Bomb Plot 2014, rencana pembunuhan ini terjadi saat Rommel istirahat karena kecelakaan. Kolonel Klaus von Stauffenberg muncul di sarang serigala markas militer tingkat tinggi dekat Rustenburg, Jerman Timur. Itu adalah tempat Hitler rapat dengan para jenderal. Saat Hitler rapat dengan para petinggi militer, Kolonel Klaus von Stauffenberg menghadap Hitler sambil membawa tas berisi bom. Tas itu ia tinggalkan di bawah meja, namun Hitler masih bernasib baik. Persis setelah ia keluar, tas itu meledak. Hitler hanya mengalami kecelakaan ringan, yaitu patah tulang. Hanya dalam hitungan jam, Stauffenberg pun diringkus. Ia dan beberapa kawan sejawat militernya mendapat tuduhan berkhianat. Mereka pun dieksekusi mati. Pasukan Nazi menggantung mereka dengan kawat piano dan menembaknya. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherischer Sommeroffiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen. Es ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden.
Hitler pun curiga Rommel dalang pembunuhan ini, tapi ia sengaja membiarkan Rommel untuk istirahat karena kecelakaan yang dialaminya. Hitler juga harus hati-hati karena Rommel menjadi pujaan pasukan dan rakyat Jerman. Barulah pada 14 Oktober 1944, Hitler memerintahkan dua jenderal kepercayaannya yaitu Wilhelm Burgdorf dan Ernst Maisel datang ke rumah Rommel. Mereka berdua memberikan penawaran kepada Rommel. Apakah ia akan mendapatkan peradilan di pengadilan rakyat atau bunuh diri? Pilihan sederhana yang keduanya berujung sama-sama mati. Hukuman bagi pelaku subversif atau kudeta adalah mati. Menurut Richard Evans dalam The Third Reich at War 2009, jika memilih peradilan, keluarganya akan ikut menderita. Jika memilih bunuh diri, keluarganya akan hidup dan mendapat jaminan dari Hitler. Erwin Rommel memilih mati terhormat seperti penawaran Hitler. Dia pun ikut mobil Burgdorf. Di pinggir desa mobil berhenti. Disitulah Rommel keluar dari mobil dan kemudian meminum racun sianida untuk mengakhiri hidupnya sebagai jenderal yang besar jasanya untuk Jerman. Meskipun pilihannya adalah pilihan yang sangat pedih untuk kasus yang sama sekali ia tidak terlibat, Rommel bersikap kooperatif. Ia tak mau keluarganya juga ikut tewas. Hitler menjamin istrinya akan mendapat tunjangan pensiunan dan anak-anaknya akan mendapat jaminan pendidikan dari Nazi. Saat Rommel tewas karena bunuh diri, Hitler pun memberikan penghormatan kepada bekas anak buahnya itu. Erwin Rommel kemudian dimakamkan dengan penghormatan penuh di Hartlingen. Setelah kematiannya, Rommel masih dianggap sebagai pahlawan nasional. Ia juga diakui sebagai salah satu jenderal brilian di dunia dengan buku-buku karyanya. Sebuah museum di Jerman didedikasikan untuk mengenang hidupnya. Ia merupakan satu-satunya jenderal Jerman di masa Adolf Hitler yang kisah hidupnya dimuseumkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Telusur Sejarah. See you di next video.